Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Minna ta'allum wa ta'lim tadhakkur tadhkir naba wal intifa ibadah ibadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhi wa mardati wa qurbi wa thawabi wa salahil aqibah saqatun fi khairatu wa afiyah najabina rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyayikhina bidin وكاتب أسرار والمعارف في البدر جميع صالح جميع تابعين علمة المجتمع كل في الدين المصنفين وكاتب أسرار والمعارف في الدين والدنيا الآخرة وكاتب أسرار في الدين والدنيا الآخرة شيخنا نسأل أجمعين وكاتب أسرار في الدين والدنيا الآخرة وكاتب أسرار والمعارف افتح لنا والفتح في البقين والدين والدين وفتول من الفصول والجسد فمن بين حسن وسلم ليس في خصوصات من الموت وبدأ طيب بذات الأشياء كما سأقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم سرار الفاتحة إن شاء الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jami'i tabi'in bi ihsanin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita masih melanjut di pembahasan muqaddimah dari Zubat ya. Nanti ketika sudah sampai ibadah baru kita, kemarin juga muqaddimah apa? Hadramiyah, muqaddimahnya sudah kita bahas. Dan berapa pertemuan kemarin muqaddimah masih di muqaddimah Zubat, belum sampai ke babut Thaharah. Nanti kalau ke kitab Thaharah baru nanti kita ambil penjabarannya dari muqaddimah Hadramiyah. Sebab di Zubatnya ada muqaddimah yang panjang baik usuluddin, baik tentang usul fikih maupun usuluddin dalam arti tauhid. Dan juga sedikit dari beberapa penjelasan tentang tasawuf niat itu, tentang niat kemarin. Sekarang masuk kepada masih di muqaddimah tapi ini tentang tauhid. Waqta yaqinan bil fuadi wa jazimi bi adatil alami ba'dal adami. Fakta yakinan maka putuskanlah olehmu yakinan dengan yakin, secara yakin atau hal yakin, bil fuadi dengan hati, wajzimi dan tetapkanlah olehmu tentang apa? Bihadatsil alami, dengan kebaharuan alam, ai bihudutsil alam, dengan keanyaran, kebaruan alam ini. Alam ini masih Allah, selain apa-apa yang selain Allah. Itu hudus. Ba'dal adami. Anyar, adanya alam ini, anyarnya alam ini. Ba'dal adami, barunya, baharunya alam ini. Ba'dal adami setelah ketiadaan. Ini asalnya tidak ada, kemudian ada. Dan segala yang berubah itu hukumnya hudus. Maka alam ini, segala peristiwa di alam ini berubah-ubah. Musim hujan, kemarau, macam-macam, itu hudus. Nah, kucing masuk itu, usiran di kamar, masuk kamar kucing tadi. Kemudian
Tutupan itu. Yang paling naik ke atas. Terus, jadi yakinilah olehmu, putuskanlah secara yakin dengan hati dan tetapkanlah olehmu dengan hati tadi secara yakin tentang kebaharuan alam ini setelah ketiadaannya. Sesuatu yang ada kemudian tidak ada, atau yang berubah-ubah itu pasti baharu. Maka alam ini berubah-ubah, ada malam, ada siang, ada musim ini, musim itu. Muncul, berganti, habis lagi musim itu, muncul yang baru. Itu pertanda bahwa alam ini hudus, baharu. Karena semua kejadiannya adalah hudus, baharu. Maka sesuatu yang bersifat dengan hudus, dia juga hudus. Sesuatu yang bersifat dengan sifat-sifat yang baru, maka dia juga baru. Meskipun bumi ini konon katanya para ahli itu berumur 6 miliar tahun dulu. Sebelum itu tidak ada. Tetap saja disebut baharu atau baru, bukan baru berarti baru dalam pengertian bahasa sehari-hari. Baru itu baru. Baharu yakni ada awalnya, maksudnya begitu. Meskipun 6 miliar tahun, kalau ada awalnya tetap namanya hudus, baharu, anyar. Paham? Ada tahu laletiajil ilah. Ada tahu mengadakan, mewujudkan hu akan alam ini. Lalih tiajihi, bukan karena keperluannya dia, yaitu siapa? Al-ilah, Tuhan. Tuhan ini mengadakan, itu fa'ilnya ahdata itu al-ilah itu. Al-ilahu. Mengadakan siapa Tuhan ini, alahu kepada alam ini. Lalih tiaji, bukan karena keperluan Tuhan itu kepada alam ini. Ya. Nah. Jadi diadakan bukan karena butuhnya Tuhan ini. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Alam ini ada, tidak ada, disembah, tidak disembah. Allah itu tetap Tuhan. Walau arada tarkahu lamabtadah. Seandainya arada berkehendak siapa Allah Ta'ala tarkahu untuk meninggalkan, membiarkan alam ini atau meninggalkan pewujudan alam ini, lamabtadah, maka la pastilah ma tidak, ibtadah ay ibtadaahu atau ibtadahu, tidaklah Allah menciptanya, memulakannya. Tidak mungkin Allah menciptanya. Fawalima yuriduhu fa'alu walaysa fil khalqi lahu mithalu. Fawalima yuriduhu fa'alu walaysa fil khalqi lahu mithalu. Maka dia Allah itu lima yuriduhu, terhadap apa-apa yang yuridu, yang berkehendak siapa Allahu kepada ma fa'alu, dia itu maha memperbuat, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Bahasa kasarnya Allah itu ya sakarepe dhewe. Memang sifatnya Allah begitu. Wong dia Tuhan, dia segala-galanya. Mau buat apa? Siapa yang menentang? Fa'alun lima yurid. Ya kan? Fa'alun lima yurid. Allah itu mau melakukan apa yang dia kehendaki. Baik kebaikan atau keburukan terserah pada Allah. Bagi Allah netral. Sudah saya pernah jelaskan, hujan terus bagi Allah yang netral. Tidak hujan pun bagi Allah tidak pengaruh. Baik buruknya hujan atau tidak hujan itu kan makhluk yang nilai. Petani mengatakan baik hujan karena dia perlu air. Pedagang bilang hujan buruk karena dia perlu pelanggan. Nah Allah apa perlu pada sesuatu sehingga bisa dikatakan baik ini bagi Allah, ini buruk bagi Allah? Tidak bisa. Maka Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Baik buruk itu kan kacamata siapa? Kacamatanya makhluk. Bagi Allah netral semua, tidak ada. Itu untuk menolak Mu'tazilah yang mengatakan tidak mungkin masa Allah berbuat buruk, kata dia. Kata Mu'tazilah. Sehingga Mu'tazilah menepis itu. Nah terus kalau enggak dari Allah, keburukan itu dari siapa? Ada Tuhan lain. Kalau ada Tuhan berarti kan
Ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan, bagaimana? Kalau gitu kan sama dengan Majusi. Ada terang yaitu api, ada kegelapan. Mereka menyembah api kan api itu simbol terang. Majusi itu. Ya. Semua milik Allah kok. Baik buruk bagi Allah netral. Itu kan kacamatanya makhluk. Baik buruk itu. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Dikatakan baik hujan itu oleh petani karena dia punya keperluan kepada hujan itu. Pedagang bilang enggak hujan itu baik karena dia punya keperluan. Nah Allah punya perlu sama siapa? Allah tidak perlu. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Wa walima yuriduhu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu mithalu. Maka dia terhadap apa yang dia kehendaki dia fa'alu melakukan, wa laysa fil khalqi lahu mithalu. Tidak ada dalam makhluk itu lahu bagi Allah itu misal. Lan ora ono ing dalam makhluk iku kaduwe Allah iku apa misalu, apa permisalan yang semisal Allah. Alam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang zatnya seperti zat Allah, tidak ada yang sifatnya seperti sifat Allah. Bahkan tidak ada afal kecuali afal Allah. Semua ini afal Allah hakikatnya. Ya. Itu faedah itu perlu itu. Saya kasih aja enggak apa-apa lah. Abu Ishaq al-Isfiroi ini mengatakan jama'alul haqi jami'a ma qila fit tauhid. Telah mengumpulkan para ahli hak jami'a ing seluruh kepada seluruh apa-apa yang qila yang dikatakan tentang tauhid fi kalimaten dalam dua kalimat. Jadi ahlul haq sudah mengumpulkan apa yang harus dikatakan tentang tauhid pada dua kalimat. Apa dua kalimat itu? Ihdaha yang pertama annaku la mutasawwarin fil afhami fallahu bi khilafih. Bahwa segala yang mutasawwar tergambar fil afhami dalam pemahaman kita, benak kita, maka Allah bi khilafih, Allah berbeda dengan itu. Semua yang terbayang atau dalam ibarat lain apa? Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Segala apa yang terlintas dalam balik, dalam hatimu, fallahu khilafu dzalik, maka Allah berbeda dengan itu. Kullu ma khatara bi balik, fallahu khilafu dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat kedua, i'tiqadu anna dzatahu laysat musyabbihah bi dzatihi wa la mu'attilah an sifat. Bahwasanya zatnya Allah laysat musyabbahatan bi dzat. Tidaklah diserupakan dengan satu zat lain, wala mu'attalatan mu'attilah atau wala mu'attilah ani sifat atau mu'attalatan ani sifat, tidak juga dikosongkan dari sifat. Zatnya Allah itu tidak serupa dengan zat lain, ya kan? Dalam sifat-sifatnya. Jadi Allah itu bersifat tapi sifatnya tidak serupa dengan Allah Karim. Makhluk Karim tapi beda hakikat karomnya walaupun sama namanya, sama sifatnya. Makhluk mengetahui, Allah alim, Allah maha mengetahui, cuma beda hakikatnya. Jadi Allah itu bukanlah zat yang tanpa sifat. Tapi Allah tidak musyabbihah, tidak menyerupai dengan zat lain dalam sifatnya. Tapi juga tidak mu'attilah, Allah juga tidak kosong dari sifat seperti mazhabnya Mu'attilah yang mengosongkan Allah dari sifat hasyawiyah. Allah itu atau Mu'tazilah yang mengatakan qadiran dengan zatnya, bukan dengan sifat kudrat, kata dia. Karena dia tidak mau menerima sifat kudrat. Allah itu melihat dengan zatnya, mendengar dengan zatnya, bukan dengan sifat sama, bukan dengan. Yang betul bukan gitu. Kita juga tidak mengosongkan Allah dari sifat, tapi kita juga tidak menyerupakan Allah dengan sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Allah tetap bersifat dengan sifat yang tidak disamai dengan makhluk. Itu yang betul. Itu sifat 20 yang wajib diketahui itu. Allah akan biqouli azza wajalla, dan sungguh telah menguatkan siapa Abu Ishaq itu dengan firman Allah, lam yakun lahu
kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah itu kufuwan yang setara. Itu kufuwan itu yang setara. Siapa ahadun seorang pun. Bahasa biqaidati jaudah wal ijaz. Kalimat itu, kalimatnya Abu Ishaq ini berada pada puncaknya jaudah, kualitas, kebagusan dan ijaz dan keringkesan. Iya, telah dikaitkan dari imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qala, Imam Syafi'i pernah berkata, man intahadha li talabi mudabbiri, siapa yang bangkit untuk mencari mudabbirnya, mencari pengurusnya, pengaturnya, fantaha ila maujudin, maka dia terhenti kepada satu maujud, satu yang ada, yang yantahi ilahi fikruh, yang terhenti kepada maujud itu apa fikruh, pikirannya, fa huwa musyabbih, maka dia musyabbih, berarti dia orang yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Siapa yang mencari mudabbirnya, mencari kholiknya, terus terhenti kepada satu yang maujud, ya, suatu yang maujud, yang mana maujud ini apa? Terhenti pikirannya kepada maujud itu. Ini masih terpikir oleh benaknya. Berarti dia musyabbih. Berarti dia menyerupakan Allah dengan yang serupa. Allah di luar nalar, di luar pemikiran tadi itu. Apa yang terlintas dalam benakmu, maka Allah berbeda dengan itu. Apa yang terlintas pada benakmu, Allah. Tapi siapa yang terhenti pada apa yang dipikirannya, itu berarti musyabbih. Terus wa in itma'ana ilal adami sirf. Tapi kalau orang itu man tadi itma'ana, tenang kepada ketiadaan murni, wa mu'attil, maka dia berarti mu'attil, ateis, meniadakan Tuhan. Kalau dia terhenti kepada apa? Ketiadaan murni, wis gak ono pangeran itu, gak ada sama sekali. Berarti dia mu'attil, meniadakan Tuhan. Terus bagaimana? Awila maujudin wa tarfil ajzi, atau dia terhenti kepada sesuatu yang maujud tapi dia mengakui i'tarafa, mengakui bil ajzi, dengan keapesan, dengan apesnya, dengan kelemahan dia, an idraki, dari menjangkau maujud tadi, fa huwa muwahhid, maka itulah orang yang bertauhid. Siapa yang terhenti kepada maujud, dia terhenti ketika mencari Tuhannya, dia terhenti kepada sesuatu yang pokoknya dia ada, tapi keberadaan itu nggak bisa dijangkau. Dia mengakui kelemahannya dari mengetahui si maujud itu tadi, maka itulah muwahhid, itulah yang bertauhid. Kenapa? Li'anal ajza an darkil idraki idrakun, sebab kelemahan ajz, kelemahan dari darkil idrak, dari menjangkau pengetahuan tentang Allah, itu idrakun, itulah pengetahuan tentang Allah. Merasa lemah dari menjangkau pengetahuan tentang Allah, itulah hakikatnya ma'rifatullah. Ketika kita mengaku lemah dalam mengenal Allah. Sebagaimana itu dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu an, yang mengatakan itu al-ajzu an darkil idraki, itu perkataan Sayyidina Abu Bakar. Qala Abdul Arifin, sebagian arifin mengatakan subhana man radiya min khalqi fi ma'rifatih bil ajzi an ma'rifatih. Maha suci zat, subhana man radiya, yang ridho, siapa zat tadi, min khalqi, dari makhluknya makhluknya zat tadi, Allah tadi, fi ma'rifatih, dalam mengenal man, bil ajzi, dari keapesan, kelemahan, an ma'rifat, dari mengenal man. Jadi maha suci Allah, zat yang dia ridho, ridho dari makhluknya untuk mengenal dia dengan pengakuan kelemahan dari makhluknya. Ketika makhluknya mengaku lemah dan mengenal dia, Allah ridho itu sebagai bentuk pengenalan makhluk itu kepada Allah. Maka maha suci Allah yang ridho dengan apa? Dengan kelemahan dari makhluknya untuk mengenalnya, sebagai ma'rifah, sebagai pengenalan pada dia. Imam Junaid Baghdadi, kepalanya para sufi, mengatakan, wallahi ma arafallah illallah, demi Allah ma arafallaha illallahu, tidak ada yang mengerti hakikat Allah kecuali Allah itu sendiri. Nah, bagaimana tidak? Ya kan? Bagaimana seperti kita ini tidak mengakui kelemahan Allah? Lawang Nabi Isa saja sebagai kalimullah, sebagai ruhullah, sebagai kalimatullah, Nabi Isa saja mengatakan ketika nanti di hadapan pengadilan Allah, seperti ceritanya di akhir surat Al-Maidah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik.
Ta'lamu ma fi nafsi, kau tahu apa yang ada pada diriku ya Allah. Wa la a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Padahal seorang yang paling mengenal Allah adalah para anbiya, para rasul yang bersama, makhluk yang paling mengenal. Nah, kalau Nabi Isa mengatakan ta'lamu ma fi wa la a'lamu ma fi, bagaimana dengan kita? Qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Kudratnya Allah itu likulli maqdurin ju'il, terhadap setiap yang ditakdirkan pasti ju'il, pasti dibuat. Maksudnya pasti berlaku, paham? Karena amrullahi qadaran maqdura, karena Allah itu sudah ditakdirkan, kullu syai'in biqada'in qadar. Setiap kudrat Allah kepada setiap makdur, setiap yang dikudrati, setiap yang dikuasai Allah pasti ju'il, pasti dijadikan atau jadi. Kudrat Allah kun fayakun. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil, sedangkan ilmunya Allah itu bagi setiap yang maklum yang diketahui pasti syamil, meliputi ilmunya Allah kepada setiap yang diketahui. Paham? La yahitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengerti ilmunya Allah kecuali apa yang sudah Allah kehendaki bagi mereka. Munfaridun bil khalqi wa tadbiri. Allah itu sendirian dalam mencipta dan tadbir, dalam mengatur. Ini Allah mampu mengatur sendiri. Adapun malaikat itu sekedar diserahi saja oleh Allah Ta'ala. Jalla anis syabihi wan nadhiri. Allah itu jalla, terlalu agung daripada syabih, daripada yang menyerupai, wan nadhiri, dan menyamai. Maka Allah itu memiliki sifat-sifat yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh musannif setelah ini. Itu apa? Hayyun muridun qadirun 'allamu lahul baqa wa sam'u wal kalamu. Allah itu hayyun qadirun. Allah itu maha hidup. Kehidupan yang tidak menyamai makhluk yang membutuhkan suatu yang lain untuk hidup. Hayyun muridun. Muridun ini berkehendak Allah itu. Berkehendak dengan kehendaknya, tidak ada yang dapat memaksa kehendak Allah. Yang mana dengan iradatnya itu ya, dengan kehendaknya itu Allah mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Dengan kehendaknya itu Allah menghususkan sesuatu. Yang ini dengan kehendaki alim, ini tidak, ini kehendaki begini. Itu dengan sifat iradatnya, ini tinggi, yang ini pendek. Itu dengan sifat iradatnya. Qadirun, dengan sifat kudratnya Allah itu maha kuasa. Dengan sifat kudratnya Allah meniadakan dan mengadakan sesuatu. Sifat kudrat iradat itu mempengaruhi apa yang mungkin. Kudrat Allah itu berlaku bagi segala yang mungkin ada. Berarti apa? Kudrat dan iradat Allah tidak terkait dengan yang mustahil. Paham? Kudrat Allah tidak berkait dengan yang mustahil. Lahul baqa wa sam'u wal kalamu, baginya sifat baqa, ini keberlangsungan kewujudan Allah, kekekalan. Wa sam'u, dan sifat sama, yang mana dengan sifat sama itu Allah mendengar segala yang masmu,
Dan di situ musonif mencukupi sifat sama, karena sama itu biasanya gandengannya basor, tidak menyebut basor di situ. Wal kalamu juga sifat kalam, di mana kalam Allah itu qadim. Itu kalamu kawasbihil qadimi. Kalamnya Allah itu seperti sifatnya yang qadim. Lam yudithil masmu'a lil kalimi. Tidak mewujudkan masmu', tidak mewujudkan sesuatu yang bisa didengar, ini suara atau huruf, lil kalimi, bagi orang yang diajak bicara oleh Allah. Jadi kalam Allah itu tidak mewujudkan masmu', tidak mewujudkan sesuatu. Yudithil masmu'ah, tidak mewujudkan sesuatu yang masmu', yang bisa didengar atau bisa ditulis dengan huruf. Kok bisa? Yaitu permisalannya adalah kalam nafsi, kalam yang ada pada diri kita. Kita kan kadang ngomong di dalam diri kita, itu nggak ada suara, nggak ada huruf. Itu permisalan kalamullah. Walillahil matsalul a'la, dan hanya milik Allah permisalan yang paling luhur. Mu'tazilah menolak ini. Atau bisa juga maknanya lil kalim itu kepada kalimullah Musa. Ailam yuhdithil masmu'ah. Allah tidak mewujudkan masmu' kepada Musa kalimullah ketika Allah bicara. Ya. Maksudnya tidak memperbarui masmu', sesuatu yang didengar oleh Musa, tidak memperbarui. Bukan berarti Nabi Musa datang baru Allah berfirman, berarti sebelumnya Allah tidak berfirman, kan tidak mungkin begitu. Tapi yang betul adalah ketika Nabi Musa datang, disingkap hijab dari pendengaran Musa sehingga mendengar kalmu yang qadim. Zaman itu berlaku bagi, ruang dan waktu itu berlaku bagi Musa, bukan bagi Allah. Paham? Jadi jangan digambarkan Nabi Musa datang terus Allah bicara, Nabi Musa pergi, mau pergi terus Allah berhenti baru Nabi Musa pergi. Berarti kalau Allah ada awal ada akhir, bagaimana dikatakan qadim kalau ada awal ada akhir? Yang betul adalah ketika Nabi Musa datang ke situ baru dibuka hijabnya. Ketika Allah berkehendak selesai, ditutup kembali, maka selesai. Bukan berarti kalau Allah itu ada awal ada akhir. Paham? Yuktabu fil lauhi wa bil lisani yukra kama yufadhu bil adhani. Ditulis apa kalamuhu itu tadi fil lauhi dalam lauhul mahfuz, wa bil lisani, dan dengan lisan yukra dibaca, kama yufadhu bil adhani, sebagaimana dihafal dengan benak, dengan akal. Kemudian ya, ditulis dalam loh. Loh itu bisa di lauhul mahfuz atau loh dalam makna loh itu papan untuk nulis dulu itu. Di Quran itu bisa ditulis dalam loh. Selain tertulis dalam mahfuz, tertulis juga. Bisa juga dibaca dengan lesan. Sebagaimana bisa yuhfadzu, bisa dihafal dengan adhan, dengan otak, pikiran. Gambarannya begini, wujud itu ada 4. Ada wujud hakiki, ada wujud nutki. Wujud nutki berupa ucapan. Ada wujud rosmi. Wujud itu ada wujud rosmi, tulisan. Ada wujud zihni, wujud di dalam benak. Ya. Ya kan? Kalamullah itu ada wujud hakikinya, yaitu yang tanpa suara, tanpa huruf. Tapi ada wujud nutki, yaitu yang diucapkan Jibril kepada Rasulullah, itu wujud nutki dari kalamullah yang
Ada wujud resmi kalau ditulis Quran itu setelah ditulis oleh para sahabat. Zaid bin Sabit menulis dari lisan Rasulullah, itu wujud resmi. Termasuk kita menulis Quran itu wujud resmi. Seorang penghafal Quran menghafal Quran itu wujud zihni, diangan-angan, itu wujud zihni. Api, ada wujudnya api, wujudnya sendiri. Tapi ada wujud nutki ketika kita mengucapkan api, apa kita terbakar kan? Ya enggak juga. Wujud resmi ketika nulis api, ditulis itu wujud resmi. Ketika diangan-angan dengan pikiran itu wujud zihni. Maka Quran itu tetap tanpa suara, tanpa huruf. Kalamullah yang asli, bukan hanya Quran. Kalamullah itu bukan hanya Quran ya. Semua kitab Allah yang dulu itu kalamullah. Bahkan Allah perintahkan Israfil semua turunkan hujan itu juga kalamullah. Allah perintahkan semua alam ini itu kalamullah itu bukan hanya terbatas Quran. Quran itu kalamullah. Karena kan idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Tapi jangan digambarkan Allah mengucapkan kun, kaf sama nun. Berarti kan perlu pita suara bagaimana? Sedangkan Allah Maha Suci dari itu. Cuma idza arada syai'an yaqul kun fayakun itu kata ulama itu kiasan dari cepatnya kehendak Allah itu. Seperti orang mengatakan jadilah maka jadi sesuatu itu. Bukan berarti Allah mengucapkan kaf sama nun. Setiap orang mengucapkan kaf sama nun. Arsala ruslahu bil mu'jizati dhahiratin lil khalqi bahirati. Allah mengutus Rasulnya dengan mukjizat dhahiratin yang jelas lil khalqi bagi makhluk, bahirati yang membingungkan, mencengangkan akal. Jadi Allah mengutus para rasulnya dengan mukjizat yang jelas. Mukjizat yang jelas. Mukjizat itu harus jelas. Mukjizat itu dari kata mukjiz, dari kata ajzun lemah. Mukjiz berarti membuat lemah. Disebut mukjizat karena membuat lemah orang yang menantangnya. Tidak bisa mendatangkan seperti itu, maka mukjiz. Maka mukjizat itu harus sesuatu yang di luar nalar, di luar akal manusia, khariqul ada, kalau di luar kebiasaan manusia. Kalau ditanya Rasulullah, apa mukjizat kamu utusan Allah? Mukjizat saya bisa membuat kucing itu mengeong. Ya bukan mukjizat itu. Oh, itu kebiasaan. Nanti saya bicara ini nanti ketika insya Allah ketika jelaskan tauhid aja lah. Panjang penjelasannya nanti tentang pembuktian asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya imannya tidak ikut-ikutan. Wa khassa min bainihim Muhammada falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Maka Allah mengkhususkan min bainihim di antara mereka para anbiya rusulahu tadi. Muhammad dan Nabi Muhammad SAW. Walaysa ba'dahu maka tidak ada setelah Muhammad SAW siapa nabiun, seorang nabi pun abada selama-lamanya. Pengertian tidak ada setelah Nabi Muhammad nabi, maksudnya apa? Ibtidaun nubuwah, tidak adanya permulaan kenabian. Adapun nabi yang masih hidup seperti Nabi Isa itu bukan berarti lu kok katanya nggak ada nabi lagi. Nah, kan permulaan kenabiannya kan bukan dari zaman Rasulullah. Ibtidaun nubuwahnya mulai. Maksudnya apa maksudnya? Jadi bukan berarti itu menepis, loh katanya nggak ada nabi lagi. Maksudnya tidak ada nabi itu tidak ada permulaan kenabian lagi setelah Rasul diangkat. Jadi nabi tidak ada permulaan kenabian. Adapun di zaman fatrah masih ada khilaf, ada mengatakan ada nabi tapi tidak ada. Zaman fatrah antara Nabi Isa dengan Rasulullah apakah ada nabi? Itu khilaf. Ada mengatakan tidak ada nabi sama sekali, ada mengatakan masih ada. Iya. Nabi Idris konon yang masih hidup di langit ya, kenabiannya kan sudah lama. Tapi adapun ada riwayat mengatakan masih ada ya, tidak ada masalah. Itu bukan berarti Rasul menepis beliau sebagai khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Musa Isa alaihissalam, Nabi Khadir ya, bagi
pendapat yang mengatakan itu Nabi alaihissalam. Nabi Allah Ilyas alaihissalam yang mengatakan, ada yang mengatakan para sufi itu mengatakan Nabi itu masih hidup di langit 2, Idris sama Isa alaihissalam, di bumi 2, Ilyas sama Khidir alaihissalam. Tiap tahun ketemu di Arafah. Itu tasbihnya Khidir sebelum berpisah itu. Sebelum berpisah ucapannya Khidir tadi bismillahirrahmanirrahim itu. Itu tanda ucapan Khidir dan Ilyas alaihissalam. Maka adanya nabi-nabi yang masih hidup itu juga tidak menepis bagi orang yang menerima pendapat itu, riwayat Khidir, riwayat itu, maka tidak menepis keberadaan Rasulullah sebagai khatamun nabiyin. Fadhalahu ala jami'i man siwa. Allah mengutamakan beliau SAW ala jami'i man siwa, atas seluruh dari siapa-siapa yang siwa, yang selain beliau SAW. Rasulullah paling utama SAW, Abdul Anbiya al-Mursalin. Fa huwa syafi'u wal habibu lillah, maka beliau adalah syafi' yang disyafaati, diizinkan untuk memberi syafaat, wal habib, beliau adalah yang dikasihi lil ilah, kepada ilah Allah SWT. Kemudian dikatakan di dalam wa ba'dahu fal afdhalu siddiqu, dan seterusnya, Allahu a'lam. Setelah beliau yang paling afdal adalah As-Siddiq, kemudian Al-Faruq, Sayyidina Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Sittatul Baqin, kemudian 6 sahabat sisanya yang menggenapkan 10 sahabat yang mubasysyirin bil jannah, kemudian sahabat Badr, kemudian sahabat Uhud, kemudian sahabat Khandaq, dan seterusnya. Itu peringkat para afdholiyah. Allah alam sampai situlah. Masih akidah ini ya, masih pembahasan akidah usuluddin terus, nanti sampai terus ini usuluddin ini. Sampai al-ilmu asna sa'idil a'mali itu. Sampai nanti setelah usuluddin ini usul fikih, apa makna fardu, apa makna sunnah, apa makna makruh. Baru setelah usul fikih baru selesai mukadimahnya, baru masuk ke kitabut thaharah. Allahu a'lam. Shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lana Allah syarafna fatub ina taubat taghsilu kulla awbah tulana lawrati rawati wa ghufir ali wal ikhwani sairil qillani kulli dhima abba jiratina usuba wal muslimina amin rabbi asma fadlan wa biktisabin minna mustafa rasuli wa bikulli suli salam rabbi alaihi addal abbi wa alihi wa sahbihi idha datati sobi walhamdulillah ilahi bilbadi wa anahi. Bermanfaatnya Rabbana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi bagina fagi'alana wa qurabatin lana fi dinina ma'al kutri unta wa zakar Rafiqna bikum lima tatati qawlana fi'alan karama warzukil Ula alalan daima khilan kia ulama nu'adha bil khanuk wa kulla syak Rabbana aslih lana kulla syuhun wa akira biridha minkal uyun wa kudhi'ana Rabbana kulla tuyun qablan ta'atin rasulman wa ufir wa sur Anta akram man sadar wa salatullah tawjal mustafa man al-aqidana wal wafa bi kitabin fi linasi shifa wa alal alil kirami syafa wa sabil masabil ghurar Allahumma ahlina bihudak wa ja'al man yasaru fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'al man khalafa amraka wa asaka hasbunallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah amin. Sirul Fatihah.